Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pemodelan yaitu tentang shear wall ya. Dimana di sini kita akan memodelkan tulangan pada lebih tepatnya core wall ya untuk lift ya. Dimana di sini secara gambar dapat kita lihat di sini itu liftnya ada dua kompartemen ya. Nah, jadi seperti ini. Maka pada core lift tersebut ada 4 buah kolom L dan 2 buah kolom T ya. Jadi ini yang nanti yang akan kita konversi ke Revit ya untuk detailnya ya. Untuk pemodelannya kita sudah pernah lakukan pada waktu pemodelan beton ya untuk core lift ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat di sini ya, pada penulangan TPL dia memiliki 32 buah tulangan D32, kemudian 32 buah D13 ya, dengan diameter tulangan sengkang dan tulangan pokoknya sama yaitu diameter 13. Kemudian juga untuk yang bentuk T ya, ini ada 42 buah tulangan D13 ya, dimana jarak antar masing-masing tulangan ini sejauh sekitar 50 ya. Nanti kita sesuaikan lagi di Revit untuk mengkoreksi gambar yang ada ini sesuai dengan selimut beton. Kemudian untuk sengkang baik ties maupun sengkang primernya itu di diameter 13 jarak 100. Untuk lebih jelasnya kita dapat mempelajari terkait dengan peraturan standar detail untuk si core lift ya, kira-kira seperti ini. Ada beberapa boundary yang akan kita jelaskan ya, seperti pemasangan penyaluran daripada wallnya ke elemen kolom ya. Di sini untuk penjangkarannya itu penyalurannya itu adalah sejauh X, di mana X itu harus lebih besar daripada LD, atau diteruskan sampai ke garis Y ya. Y itu kira-kira di sini. Jadi boleh diteruskan sampai ke Y ya, sejauh Y. Y itu adalah 150 mili dari tepi elemen kolom yang berseberangan ya. Berarti kalau kita menjangkarkan dari arah sini, maka kita akan memutusnya sampai di Y ini. Nah, karena di elemen kita kolomnya tipis dan tidak terlalu panjang, mungkin nanti kita sesuaikan mengikuti saja untuk penyesuaiannya. Kemudian untuk yang lain-lain saya rasa tidak ada masalah untuk jarak tulangan ya, dimensi. Nah, di sini elemen daripada penulangan kita elemen daripada dimensi shear wall kita tidak terlalu besar ya, karena ketebalan shear wall kita hanya 20 ya, 20. Kemudian kita juga bisa menggunakan LDH di sini ya, untuk penyaluran dengan kait ya, atau LD ya. Jadi bisa kita sesuaikan juga ya. Jadi kalau untuk LDH dia itu dikaitkan sejauh 90 derajat, maka kita harus menambah 12 dB ya. Itu untuk alternatif untuk dari shear wall ya. Oke. Kembali kita lihat ke gambar CAD-nya ya. Seperti itu juga untuk tulangan-tulangan yang ada di dinding-dinding yang ada ya. Ini kita sesuaikan semuanya. Untuk jarak antar ties-nya ada ya di sini. Kemudian tulangan pokok dinding shear wall-nya ya, ataupun core wall-nya di sini juga menggunakan D13 jarak sekitar 165 ya. Kemudian sengkang ties-nya itu untuk vertikalnya 150. Kemudian setiap jarak antar ties-nya itu 165 ya. Oke, kemudian kita akan melihat mapping of reinforcement bar daripada penulangan shear wall ya. Kira-kira nanti kita akan memberikan pentulangan sejak dari muka pondasi ataupun pile cap daripada si core wall ini
terus ke atas. Nanti kita ini lantai 1 ya. Berarti di sini kita lihat untuk LD-nya ya. Untuk LD-nya sekitar 600 ya. 600 kita kali 1,3 berarti 800. Jadi nanti untuk sambungan lewatannya di 800. Nanti lanjut juga ke lantai di atasnya ya. Seperti ini. Ya, jadi kita akan menjangkarkan ataupun melakukan lapping ya, penyaluran dan sambungan lewatan di setiap lantai ya, dimana itu di kira-kira sejauh 1600 dari ketinggian 1600 dari muka lantai ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, dikarenakan apa namanya, kita tetap mengacu kepada elemen balok yang ada di sebelah kiri kanannya untuk menyesuaikan dengan penyaluran daripada kolom ya, kolom yang ada di sekitar shear wall. Oke, jadi nanti titik tengahnya adalah di 1600. Oke, kita langsung ke Revit-nya di sini ya. Kita akan buka dulu view untuk di arah east saja ya, arah east ya. Oke, kemudian kita tutup dulu. Nah, kira seperti ini. Kemudian kita akan coba mengambil sisi lift yang arah depan ya, arah 3D-nya ini di arah belakang ya, yang ada liftnya 2 unit ya, liftnya ada 2 unit. Nah, kalau kita ambil cross section kira-kira di seperti ini ya, ini ada kolom L yang akan kita coba modelkan. Langkah pertama kita kembali ke tahapan pemberian selimut ya. Kita pastikan di sini sudah di selimutnya di 25 ya, di 25 mili, karena berhubung shear wall kita itu tipis ya, jadi selimut betonnya kita cukup beri 25 saja. Nah, kemudian kita akan lihat di sini pada gambar CAD ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Untuk dia menggunakan 32D32 ya. Kemudian di sini juga ada 1 2 3 4 8 buah tulangan ya. Setiap sisi seperti ini. Kemudian di sini ada ties juga ya, ada ties, ada kondisi ties seperti ini. Nah, kita akan coba cek, lakukan pemodelan ya dengan Revit. Jadi di sini kita akan coba memasukkan tulangannya 8, ketik riber, kemudian kita pilih yang namanya penulangannya ya, kita pilih parallel to cover ya. Nah, di sini diminta sekitar 8 tulangan, kita klik di sini. Kemudian juga untuk arah vertikal kita juga klik seperti ini. Oke, ke arah seperti ini juga kita klik seperti ini. Dan kita tutup, taruh aja dulu ya posisinya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat tadi bahwasanya bagian di sini hanya perlu 8 ya. Ini sudah double, kita hilangkan 2 sisi kiri dan sisi kanan ya. Oke, kita klik tanda checklistnya ya, sementara kita biarkan di sini. Kemudian untuk yang di bagian sini ya, kita juga tidak perlu yang ini. Yang ini kita hilangin 1 ya, kita hilangin 1, kira-kira seperti ini. Kemudian bagian sini kita hilangkan juga yang pinggir ya, karena nanti akan overlap dengan yang di sebelahnya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian untuk yang tengah ya, biarkan saja. Untuk yang pinggir kanan ya, dia udah 4. Kemudian kita perlu satu lagi ya.
jika seperti ini kita jadikan 3 ya. Berarti jadinya adalah seperti di gambar ini, jadinya 1 2 3 4, berarti 3 ya yang kita butuhkan, itu sekitar 3. Oke, kita buat 3. Oke, kita seperti ini, kita move ya, kita letakkan di sini. Oke, sementara seperti ini, nanti kita rapikan. Nah, di sini terlihat tulangan pokoknya sudah terbentuk ya. Untuk merapikan kita akan membuat sengkang terlebih dahulu. Sengkang. Kita pilih parallel to work plane. Seperti ini. Kemudian sengkang yang kedua. Seperti ini. Oke. Nah, di sini dia akan otomatis merapikan ya sengkang yang ada. Nah, kemudian mungkin gambarnya ada kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan gambar yang ada di yang ada di gambar ini, mungkin ada beberapa yang melenceng ya. Nah, ini bisa dirapikan, atau yang penting kalau kita di lapangan kan jumlah keseluruhannya tidak kurang ya kan, tidak kurang, atau di sini bisa kita sesuaikan lebih lanjut ya, karena memang kondisi kita di awal itu menyesuaikan dengan apa yang ada di model ya. Nah, jadi untuk teknik merapikan daripada ini bisa kita gambar per segmen ya. Jadi kita bisa bikin per segmen saja untuk masing-masing tulangan. Jadi karena kita bikin dia itu paralel tadi, makanya dia sudah diatur. Tapi bisa kita kondisikan lagi. Nah, di sini jumlah tulangannya sudah sama ya. Ini 8. Kemudian di sini juga 8. Ini 4 ya. Ini kalau dia terlalu jauh kita move sedikit ya. Oke. Oke, kita move. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini juga sudah ada 8 ya. Ini sebenarnya bisa kita rubah lagi jaraknya, but no problem. Jadi kalau ingin merapikan memang ada bagian-bagian yang harus kita drag ya, kita tarik atau kita dorong ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menggambarkan sengkangnya juga sesuai gambar di sini ya. Kita memerlukan sengkang ikat 1 2 3 4 untuk bidang pendek ya. Kita bisa langsung bikin ya, kita ketik structure, kemudian lebar, kita bisa bikin seperti ini dengan 01 ya. Kemudian kita pilih yang terlalu work plane, kira-kira di sini 1 ya. Jangan lupa nih, untuk tulangan kita ini adalah kita ganti dengan tipe dari tulangan geser Sirwall D13 ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal memasang yang namanya kaitnya ya. Jadi di sini hooknya di awal adalah 135 ya, kemudian ada yang hook end-nya 90 ya. Kira-kira seperti ini. Ini masih terlalu panjang ya. Oke, ini kita edit di sini. Untuk hooknya cukup, hooknya itu sebesar 78 ya. Di sini. Atau satu-satu dulu ya. Kita pastikan mana posisinya. Kita ambil di sini ya.
ini 78. Apply, nah, seperti ini. Kemudian ini juga 78. Ini juga 78 ya. Nah, ini sudah ya. Oke, kemudian ini juga kita kondisikan apply. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, kemudian untuk yang lain tinggal kita copy saja ya. Kita copy. Taruh sini. Oke. Kemudian kita bisa mirror ya. Kita bisa mirror. Oke. Nah, ini tinggal kita pasang ya. Oke, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, atau di gambar dia searah ke kanan semuanya ya juga boleh ya. Cuman di sini yang diganti itu adalah bagian hook and end-nya ya. Jadi yang begini 90. Kemudian ini 135. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian ya, kita juga bisa pasang, lakukan hal yang sama untuk bisa kita copy paste juga ya, tapi kita akan coba bikin manual saja untuk yang di sini ya. Yang bagian sini dan sini. Oke. Ini kita drag sedikit supaya lebih simetris. Oke. Oke, tinggal disesuaikan.
Oke, sudah sama. Kemudian kita akan coba pasang yang bagian tengah ya, yang bagian tengah. Oke, sini dan sini ya. Oke, nah ini dia tertabrak dari tulangan. Ini bisa kita edit dulu sedikit ya. Atau ini kita bisa sedikit rapatkan ke dalam. Ini harus kita bikin penyesuaian seperti ini. Kita move saja, posisikan dia sesuai dengan oke. Kemudian ini kita tarik sedikit. Oke. Kemudian ini kita tambahkan ya. Sini dan di sini. Oke. Nah, di sini di model ini memang tulangannya agak besar ya. Jadi saya coba mengganti saja tulangannya dengan yang lebih kecil ya. Untuk sengkang ini saya ganti dengan tulangan 10 ya. Supaya nanti gampang kita melihat kondisi dari modelnya. Tapi di dunia nyata harus sesuai dengan gambar sebenarnya ya untuk penulangan sengkang dari dinding geser ya. Ini saya edit type dulu ya, edit dikit, OD 10 ya. Oke, sudah terpilih dia, kita ganti tulangannya jadi 10.
10 10 ya. Oke, nah ini sudah terlihat lebih tersusun ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan langsung coba memasang tulangannya. Tinggal ditaruh seperti biasa. Hook extractnya berapa? Ya, 135. N-nya 90 ya. Kemudian ini juga sama. Seperti ini. Maka karena dia diameter 13, berarti kita ganti jadi 60 ya. Kita coba ganti jadi 60 untuk hook ya. Oke, ini juga 60. Oke, kita apply. Nah, ini dia sudah tersusun rapi ya. Kemudian ini juga kaitnya tadi kita jadikan 60 saja ya. Apply. Oke, nah ini sudah jadi ya. Nah ini tinggal kita bisa copy ya, atau kita rotate juga bisa ya. Jadi kita Ctrl C Ctrl V saja, kemudian kita rotate. Kemudian kita rotate 90 derajat ya. Kira seperti ini. Oh, belum tercopy tadi. Kita copy dulu. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ya. Apakah sudah masuk? Kita lihat. Kita ketik MV. Seperti ini. Dan ini ya, kemudian kita rotate 90. Oke, kemudian kita move. Kemudian ini juga kita perlu drag sedikit ya, menyesuaikan dari posisi tulangan yang sudah kita susun. Jadi pada bagian sini kita akan memindahkan sesuai dengan yang seperti ini. Kemudian pada bagian ini tinggal kita atur ya supaya bisa cocok dengan bagian yang di sini. Oke, nah kemudian jika lo ingin ini lebih sesuai ya, kita bisa menggunakan single untuk penulangannya ya. Single untuk penulangannya untuk mengatur posisi di sini kalau seandainya dia tidak rapi ya. Kalau ini kan misalnya masih kurang rapi atau kurang lurus, maka kita lakukan penulangan dengan single saja. Memang agak panjang tapi untuk membuat dia lebih rapi ya, seperti ini. Kemudian kita akan coba menghubungkan antara balok T dengan yang ada di kita untuk bagian wallnya ya. Bagian wallnya gampang seperti kita mengerjakan untuk balok sebenarnya ya. Jadi kita pastikan dulu untuk selimut betonnya ini sudah sama ya. Untuk wall 25 kita samakan saja. Kemudian nanti akan ada
tulangan kromo seperti ini. Langkah pertama kita akan menggambar garis tulangan seperti garis lurus saja ya, structure, kemudian rebar. Nah, kita pakai ini, kita pakai tulangan pokok shear wall di sini 13 ya. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian di bawahnya. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal bisa melakukan edit sketch ya. Seperti ini. Nah, edit sketch. Kemudian kita kromokan dia dengan menggunakan line ya. Contohnya dari sini dia kromo ke sini. Terus dia ke dalam sampai mentok tulangan yang dalam yang pertama ya. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang di sebelahnya juga ya. Cuman di sini kan tulangan dalamnya belum kita tuntaskan, kita seolah-olah kita bikin seperti ini saja. Oke, jadi tulangan yang kedua dia akan berhenti ya di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, dia sudah berbentuk tulangan ya. Ini cukup mudah tentunya ya. Kemudian juga kita akan melakukan mirroring ya, mirroring saja. Nah, di sini tarik ke depan. Nah, ini juga sudah terbentuk tulangannya. Kemudian untuk case ini kita ganti saja tulangnya dengan tulangan 10 supaya bisa lebih terlihat ya. Tulangan geser shear wall 10. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk tulangan lentur pokok dari shear wall atau vertikal itu kita menggunakan D13 ya. Berarti posisinya itu ini kurang ke atas ya. Kita tarik ke atas sedikit nih. Ya, seperti ini, ke bawah seperti ini juga ya. Oke, ini juga. Kemudian kita akan pasang tulangan D13 ya. Dengan M1, kemudian kita pilih tulangan pokok shear wall 13 ya. Kita pilih parallel to cover, kemudian jaraknya kita pilih perpendicular untuk yang melintangnya ya. Jaraknya tadi seperti digambar adalah 165 ya, di 165. Berarti di sini ada sekitar 40 tulangan, berarti 165 ya. Kalau kita lihat dia seperti ini ya. Kemudian kita pilih, kalau udah fix kita number spacing saja ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. 165. Oke. Kemudian ini kita mirror. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau kurang pas tinggal kita geser pakai keyboard panah ke atas ya. Nah, kemudian seperti ini kira-kira dalam hal penggambaran untuk shear wall ya. Teman-teman silakan mencoba, dan saya ingatkan kembali ini masih bisa kita modifikasi lagi menyesuaikan dengan bentuk yang lebih rapi ya. Kemudian ingat di sini kita belum bisa untuk sampai lantai atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada, kita perlu menyambung nanti ya. Jadi teman-teman tetap lakukan penyambungan dengan kromo seperti penyambungan kolong ya di setiap lantai ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada case sebenarnya itu diperbolehkan juga, ada juga yang menggunakan setiap 2 lantai ya untuk adanya sambungan. Oke, demikian tutorialnya untuk shear wall ya. Terima kasih.